Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wal aqibatu lil muttaqin ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali mari kita ucapkan alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Yang saya muliakan para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah juga malam ini pengajian kita dapat kita buka kembali ya. Yang mudah-mudahan dengan pengajian kita mendapatkan petunjuk Allah, selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adapun kajian kita pada malam ini membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Al-Afiyah. Kita sudah sering nyebut sehat wal afiat. Kalau dalam kehidupan, afiat ini bisa maknanya sehat atau sembuh. Namun di dalam hadis, orang yang dianggap oleh Rasul al-afiyah, sehat ya, kemudian selamat dunia dan akhirat ya. Dalam hadis ini dikatakan Rasul al-afiyah ya, yang namanya sehat atau sembuh, mungkin kata lain selamat, itu kata Rasul ada 10 macam. Ada 10 macam. Yang 10 macam ini dibagi 2. 5 berkaitan dengan kehidupan dunia, 5 lagi berhubungan dengan kehidupan akhirat. Singkatnya, bila 10 ini ada bagi seseorang, Rasul katakan itulah orang yang afiat, sehat, sembuh, selamat ya, dunia dan akhirat. Apa itu 5 di dunia? Rasul katakan al-ilmu ya. Tidak boleh tidak orang mesti punya ilmu, karena ilmu ini betulnya penunjuk jalan ya, keselamatan. Jadi al-afiyah itu tidak akan datang tanpa ilmu. Sama juga dengan kita ini kan, kalau tidak punya ilmu, nggak tahu lubang, nabrak. Nah, tapi karena tahu kan ilmu ya. Oh, di sini ada lubang, sini ada parit, sini ada jurang. Itu namanya ilmu. Untuk menyelamatkan kita dalam jalan, mesti ada ilmu. Sebagian ulama mengatakan pedoman ya, supaya tahu arah. Ilmu inilah. Makanya sudah sering kita sebut ya, hukum nuntut ilmu ini kan fardu ain. Fardu ain itu artinya wajib terhadap pribadi, diri, perorangan, nggak bisa diwakil-wakilkan ya. Nah, makanya faidahnya cukup banyak ya. Sudah banyak kita baca di musola ini faidah nuntut ilmu ya. Namun itu pun kadang dibuat Rasul faidah ya. Namun kan manusia ini masih banyak yang belum mau ya, belum tunduk hatinya kepada ilmu. Bahkan di hadis lain dikatakan al-ilmu hayatul Islam ya. Ilmu itu yang menghidupkan Islam. Jadi apa namanya, posisi ilmu dengan agama itu sangat kuat. Tidak akan hidup agama ini kalau tanpa ilmu. Makanya amal salah itu merusak agama. Amal kita salah bu, rusak agama. Ya, artinya apa rusak? Bukan agama itu hancur, tapi ajarannya yang hancur.
Kita salah buat yang jelek nama Islamnya. Cobalah nanti kita buat suatu hal yang menyalahi hukum syariat Islam. Orang kan menyebut kok gitu Islam, apa gitu Islam itu ya. Jadi dampak negatifnya ke umat apabila manusianya tidak punya ilmu dan menghidupkannya juga ilmu. Jadi contoh ilmu sholat ini menghidupkan agama. Coba nggak ada ilmu sholat, kita diam aja Pak. Seandainya tidak ada sholat, kita diam aja nih. Apa kita bikin? Ramadan setahun sekali, ya. Haji seumur hidup sekali, zakat kalau ada panen, syahadat ya udahlah. Coba nggak ada sholat, nggak ada nampak. Karena haji ya kalau ada bisalah syiarnya nampak. Oh, haji berangkat ke Mekah. Andai kan tidak ada di kampung itu satu pun yang mampu haji, kan nggak nampak. Di kampung itu tidak ada boleh mampu zakat, nggak nampak ibadah. Puasa main diam-diam. Sholat ini apa? Dikatakan tadi ilmu sholat ini dia menghidupkan hayatul Islam. Artinya apa Bu? Beramal kita, amal itu menunjukkan Islam. Nah itu dia. Kalau orang nggak beramal nggak nampak Islamnya. Coba sholat enggak, puasa enggak, haji enggak, semua enggak. Apa beda sama yang punya ruko titip papan ya? Nah, mereka maghrib buka toko. Kan Islam buka toko juga maghrib. Jadi gak ada beda. Sholat itu beda kan, bunyi ulang Allahu Akbar, nampak syiarnya. Nah, maka dikatakan ilmu diantaranya sholat itu tuh menghidupkan dia. Tambah lagi ada musola, ada masjid. Orang luar pun nengok, oh Islam kenapa? Tengok ada masjid sana. Coba kampung nggak punya masjid Pak. Setipapan ini nggak ada masjid. Apa kata orang aja? Dari mulai Al-Fatihah sampai ke Labuan Deli, luar dalam nggak ada masjid, nggak ada musola. Ini kan kampung apa ya? Kampung sunyi Pak ya. Nah, walaupun kita nggak sholat, orang tengok ada musola, berarti ada muslim. Tapi nggak ada orangnya Pak? Ya nggak ada, cuma belum waktunya masuk. Itu namanya syiar. Jadi untuk itu tuh perlu ada ilmu. Baik Bapak Ibu, ini kata Nabi, kalau mau aman Anda gitu lah, sehat, ilmu jangan ditinggalkan. Yang kedua, ibadah. Ini pengaman tadi, ibadah. Jangan nggak beramal. Dan Nabi kalau nggak beramal nggak ada harapan selamat. Al-afiyah tadi nggak dapat. Macam kita juga kalau ingin sehat, punya ilmu. Ilmu nih, sehat nih pakai ilmu. Mau sehat, ini makan. Jangan makan ini, itu ilmu tuh. Darah tinggi, jangan makan kambing. Itu ilmu. Orang yang asam urat jangan makan kacang. Yang enak-enak aja tuh. Kalau dibilang orang asam urat jangan makan cabai rawit, enak tinggalkannya. Nggak hobi begitu banyak-banyak ya. Tapi jangan makan emping meninjo, jangan makan sayur kacang. Aduh, pening kita Bu ya. Makan apa lagi awak? Kerang itu enaknya, kepiting, ikan pari Pak. Itu kan enak, orang Melayu itu namanya gulai asam. Sayur asam. Cuma untuk asam urat itu apa? Ada bisanya gitu. Nggak cocok dia. Cuma enak Pak. Nah, itu kan bentuk ilmu. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, itu ilmu tadi kan. Nah, jadi ibadah yang dibuat itu pula tidak boleh tanpa ilmu. Bahkan ada riwayat mengatakan bahwa beramal tanpa ilmu mardud, ditolak. Nah, ditolak. Ya, amal itu Bu, artinya segala kerjaan kita ya. Ibadah kita ini ya, pengabdian kita pada Allah ini, betulnya kita pikir-pikir nggak ada ruginya. Ya kita ngaji 1 jam sini nih, memang kalau ekonomi dibuka rugi ya, ilmu matematik dunia dipakai rugi lah. 1 jam sini kalau nyangkol berapa meter? Banyak Bu ya tanaman kacang. Nah, kita sini aja yang malam gak kerja, tempat lain ada malam nyangkol, malam dan kacang itu ada. Malam panen pun ada orang. Kita nggak biasa itu aja ya. Orang pun ngomong, ngapain Pak panen padi? Apa nggak dari siang lagi atau orang itu? Tapi itu Pak lain aja. Nah, jadi kalau siang malam bisa ke sawah, siang malam nggak sholat, ya habis. Nah, jadi ibadah ini untuk apa? Allah sudah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
wa ma khalaqtul jinna. Coba lah, ini ayat kita analisa ya. Wa ma khalaqtul jinna, tidak aku ciptakan jin wal ins dan manusia. Allah nyebut dua kelompok makhluk yang terbesar. Kenapa? Ini dua-dua sama nasibnya. Jin punya akal, awak punya akal. Jin punya nafsu, manusia punya nafsu. Jin ada ibadahnya, kita pun ada ibadah. Jin ada yang kafir, manusia pun ada yang kafir. Jin ada ke surga, manusia ke surga. Jin ke neraka, manusia pada neraka. Senasib. Makanya wama khalaqtul jin, wama itu tidaklah aku ciptakan. Kata ma ini, kata tidak itu bukan maknanya tidak kujadikan. Nanti kan orang jawab, kalau tidak kenapa dibuat? Yang dibuat. Tapi makna pemahaman kata ma itu tidak ada tujuan lain, itu bahasanya ya. Aku bikin jin manusia melainkan untuk menyembah aku. Tapi Ibnu Abbas mengatakan liya'budun itu tafsir beliau. Kalau kita kan liya'budun untuk menyembah Allah. Tapi kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan liya'budun artinya liya'rifun, artinya untuk mengenal. Kenapa begitu? Karena katanya mbah Allah mengenal dulu, baru sembah orangnya katanya. Jangan nggak kenal. Nah ini maksudnya tauhid. Liya'rifun katanya, untuk mengenal dulu. Sudah mengenal baru menyembah. Jadi tauhid itu untuk mengenal, fikih untuk berbuat ibadahnya. Maka kata liya'budun, tujuan Allah bikin kita adalah untuk menyembah. Secara umum liya'budun itu kan mengabdikan diri kepada Allah. Tidak boleh tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Makanya Allah tidak mau atau melarang manusia menyembah setan jin. Nasibnya sama. Makanya dalam tauhid Allah larang kita tuh minta kepada jin, minta tolong pada jin. Allah marah. Kenapa? Nasibnya sama. Tidak ada lebihnya kata Allah, sama kalian. Makanya Allah suruh minta ke Allah, jangan ke jin. Minta ke jin, jin mati. Jin mati bu. Bukan gak mati, mati jin tuh. Minta sama orang, orang juga mati. Minta pejabat, pejabat berhenti. Nggak ada. Itu kalimat liya'budun itu supaya betul-betul lah lillah. Nah, itu ibadah ya. Jangan tidak ada. Kalau tidak ada kata Nabi, kamu tidak akan alaf ya. Istilah kita dunia nggak ada. Berarti kita nggak pernah sembuh penyakit gitulah ya. Nggak pernah sehat hidup. Tapi ini bukan sehat badan, tapi sehat daripada ajab Allah. Nah, yang ketiga wasabru, sabar. Sabar ini kan ngomongnya enak bu, ngamalkan payah. As-sabru, sabar. Sabar itu banyak. Sabar daripada bala ya. Sabar juga daripada menunggu. Tapi termasuk amal juga yang paling tinggi nilai ya. Ada diriwayatkan begini, amal yang tinggi nilainya apa itu? Jawabnya, yang payah dan malas mengerjakannya. Ada bu, yang payah, udah payah, malas. Itu kalau dibuat tinggi pahalanya. Ngambil uduk di subuh, hari pun hujan. Itu malas sekali itu. Lebih enak masak kopi malam itu. Berat. Tapi kata sama itu yang besar pahalanya. Ya, tahajud. Yang itu begitu-gitu itulah. Yang rasa hati itu nolak-nolak, payah, malas, itu dilawan. Itu nilai tinggi, lebih dari yang biasa. Tapi setan pun nggak kalah ketinggalan. Ada jaulahnya pokoknya. Nah ini. Kemudian apalagi amal yang tinggi nilai ya, menyenangkan orang. Dibuktikan tidak? Menyenangkan orang. Kan enak tuh pak. Ya bukan, judulnya menyenangkan orang. Coba dipikir-pikir, gampang atau payah? Ya payah. Bu, kenapa? Ini raya sudah habis. Kenapa? Duit pun habis. Kalau bisa utang lah. Aduh. Nah, kemana bu? Salah-salah ngomongnya payah. Aku aja habis. Sampai habis. Tapi kalau bisa, nah
menggembirakan orang itu tuh menggembirakan Allah, menyenangkan Tuhan. Allah kasih hadiah hiburan, nah surgamu. Selama kita masuk, besok ada satu surga yang dipandang dari luar tembus ke dalam, pandang dari dalam tembus keluar, saking antik surga. Untuk siapa ya Rasulullah? Mereka yang tadi mau memberikan bantuan pada orang yang butuh, tambah lagi tadi itu ya, orang mengamalkan yang berat-berat atau payah atau malas, kemudian juga dan masuk apa ya namanya bahasa kita, memberikan harta atau uang ketika ketiadaan. Coba lah Pak, logika kita kalau nggak ngasih apa gue ya. Nah, ini kalau bukan Nabi ngomong, oh marah ini, ya kan? Masa ngomongnya ngasih orang ketika nggak ada? Lucu anak. Kalau Ustaz ngomong gitu, protes orang tuh. Ustaz, kenapa? Nggak salah. Ngasih orang ketika sulit, aku aja sulit. Ini Ustaz udah pembohong ini. Tapi karena Nabi yang ngomong, dibacakan dalam istilah Arabnya juhdul mukili. Ini sering kita sebut juhdul mukili. Ingat-ingat tuh kok juhdul mukili ini. Nah, satu istilah dalam hadis Nabi, orang yang mampu berbuat ketika dia ketiadaan. Nah, juhdu itu sungguh-sungguh, mukili kekurangan, ketiadaan. Iya, juhdul mukili, juhdul mukili. Ini siapa ngamalkannya tinggi nilainya. Situ tengah nggak ada, situ pula orang minta sedekah. Kalau di hadapan manusia orang bodoh ya. Bodoh. Lapar, orang kira-kira begitu lah. Memang itu sebenarnya tadi tidak bisa dibawa logika akal dunia. Nolak. Aku juga payah kok nolong kau pula, kan gitu ceritanya. Tapi ini enggak gitu. Tengok sahabat yang pernah kami sampaikan. Kamu mesti ingat ibu ya. Datang seorang kelaparan menghadap Rasul, minta makan. Dan suruh sahabat pergi ke rumah. Tanya Aisyah, tanya ini. Semua istri Nabi bilang enggak ada makanan. Coba lah bu. Istri Nabi enggak ada makanan. Dan penting kau tunggu. Yang ada apa? Air putih. Balik ya Rasul, ibu-ibu itu bilang enggak ada. Bahasa kita gitulah bu ya. Udah kata Nabi. Kira-kira antara kita ini siapa yang sanggup? Tunjuk tangan orang Ansor. Saya. Ya silakan nanti siap Isa bawa pulang. Pulang ke rumah, nanya ibu, bu, kenapa? Ada makanan? Kenapa Pak? Itu tamu Rasul kelaparan. Tanya ke rumah Rasul nggak ada. Lemparkan salah kepada kami, siapa yang sanggup? Kamu tunjuk. Aku. Sekarang ada nggak? Ada apa? Ada dikit, cuma anak kita belum makan. Untuk anak, untuk kita. Gini aja dulu. Yang sedikit itu kasih tamu aja. Coba lah bu. Kalau mantu bohong berantem tuh Pak. Ya, masih ada ya. Bisa belum Pak ya? Belum. Belum. Kalau nggak salah 46 kalau nggak salah. Nah itulah. Dikasih aja. Jadi anak kita tidurkan aja. Coba. Apa nggak berantem bu? Bapak ini gila Pak. Ya tidur. Udah. Cuma gini. Begitu kau hidangan makanan, begitu nyuap bapak tuh kau senggol kanan biar padam. Nah begitu Pak. Dia dengan kita nggak makan. Dia kan sungkan nanti nggak ada sama-sama makan. Jadi kita ngunyah saja, pura-pura ngunyah, tapi ngunyah angin tok, supaya dia dengan kita tuh makan. Nanti sudah selesai, nah, pura-pura dapat korek pasang, dibuatlah. Nah ini pun itulah, itu nama sahabi itu Pak ya. Patuh pula itu Pak. Memang sahabat nih, laki bini sama kompaknya Pak. Agama itu gitu, kalau nggak kompak dua-dua berat. Satu sedang, satu enggak, bertengkar. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kata Pak Ketua nih, tolonglah nanti Jumat sedekah uang ya sebanyak mungkin di rumah ngomong. Untuk apa tuh? Yang ganti lampu. Berapa Pak? 100.000. Kata ibu kok banyak kali? Ah udah. Itu Pak dalam ilmu jiwa. Kalau dah begitu bini jangan panjangi. Tidak bisa. Nah. Tapi kalau cocok lah Pak. Pokoknya Pak ada lebih ya. Ini jadi. Kalau tidak dalam ilmu jiwa, jangan. Kenapa? Bisa berantem. Uang kalau 1.000, dosanya 1 juta. Ya lah. Tak dapat cerai pula gara itu pula. Gawat. Nah, jadi ini perlu diperhatikan dalam ilmu jiwa itu. Kalau begitu, usah dulu. Atau bertanya, jadi berapa bu? Udah limpul lah, limpul. Hajat kita itu tunda dulu, nanti lain kali perlu. Nah, itu ilmu jiwa itu Pak ya, mengates sesuatu. Ada kesabaran. Nanti ilmu juga namanya. Nah,
Jadi sudahlah selesai Bapak Ibu, subuh-subuh datang ke masjid, lapor, ya Rasul, kenapa tamu Anda tak kasih makan? Rupanya belum Nabi, belum lagi disampaikan berita, Jibril datang dulu. Udah luan datang ke Rasulullah. Kata Nabi, Jibril datang, dia bilang, Allah kagum nengok kalian berdua. Kagum Allah. Allah kagum, hebat enggak? Joko aja kagum, hebat apa ya? Kagum kali nanti papa kenapa? Oh hebat. Oh udah gak dapat duit pun mencam-mencam awak itu. Ini Allah kagum pada kehidupan. Keluar ayat. Wa yuksiruna ala anfusihim walau kana khasasah. Mereka itu kata Allah mengutamakan orang lain walaupun dirinya butuh. Ini Bapak Ibu, ini enggak gampang ngamalkan. Saya pun tahan-tahan. Cuma wajib kita kaji supaya kita tahu. Berarti bobot kita jauh kali antara mobil langit dengan sahabatnya. Jauh. Awak sedang sini lihat sedekah bu. Ke masjid bawa uang 10.000 banyak kali, singgah ke warung jajan, kok tukar 10.000. Kenapa? Ya uang 1.000 lah, kasih 10 lain. Masih milik. Yang bau ikan, yang bau belacan, nomornya putus separuh, ada gambarnya. Yang mau pilih yang mana ya bu? Masih 1.000 yang harganya sama, tapi yang buruk ya Pak. Dan tasawuf itulah imanmu. Artinya apa bu? Kita tahu rupanya begini baru. Sekedar ini baru seharga 1.000 perak yang buruk iman rupanya. Macam mana mau beli surga bu? Beli surga. Itu kan saya sampaikan juga tentang sedekah ayah bunda ya. Tapi bukan menyinggung nih bu ya. Dia sedekah 5.000, 10.000, 2.000. Kenapa saya singgung? Karena ini dalam hadis. Ramadan datang, pintu surga dibuka. Neraka tutup, setan diikat. Tapi bila habis Ramadan, surga tutup lagi, neraka dibuka, setan lepas. Yang berikut orang kubur yang tadi sebelum Ramadan diamankan, gak dihajar. Begitu, Allahu Akbar, masuk. Kalau dia orang tua kita yang soleh, solehah, tempat yang baik ya. Kalau yang durhaka, kerangkeng lagi. Makanya anak di raya ini jangan hanya makan kue, tapi jangan yang tersinggung ya. Jangan ngelancong dulu, karena mereka kembali. Saya ulangi, kalau dia taat ya tempatnya enak. Kalau orang tua itu tempat orang-orang durhaka kepada Allah, mereka dipukul, mereka menggunakan awal munyah kue. Orang kampung ada kue rempeng namanya ya, kayak ukuran hilang. Ada penyeram namanya itu sana meraung. Nah, itu serana meraung. Itu pada yang Ramadan saya sampaikan, kalau pada hari raya Idul Fitri atau Adha, tolong amalkan zikir subhanallah wa bihamdihi 300 kali di hari raya Fitri atau Adha. Enggak tempat lain. 300 itu dihadiahkan kepada penghuni kubur, ya termasuklah ayah bunda kita. Faedahnya apa? Allah masukkan 1.000 cahaya ke kuburan orang. Dan besok kalau kita mati, 1.000 cahaya pula untuk kita di kubur kita. Sudah amalkan bu? Lupa pula raya dulu ya. Ada nggak saya sampaikan dulu bu, atau penghabisan tuh? Ada saya rasa tak? Nggak ada? Nggak ada? Oh salah saya. Pokoknya dalam hadis itu hari raya Fitri dan Adha. Ya paling tidak kita sudah subuh pun jadi, pagi pun jadi ya, atau malam pun jadi. Pokoknya seputar pada hari Idul Fitri atau Adha. Kita kan. Nah, tapi itu bilang tadi, kalau nengok gaya jalannya, ini mayit habisnya ketika takbir itu habis waktu. Tahu habis waktu hari akhir Ramadan. Begitu usalli pada maghrib, Allahu Akbar, mereka pindah tempat, dibalikkan lagi Pak. Ada hadis itu. Ya? Ada hadis itu? Kuat. Ya kuat. Sepakat ulama. Balikkan lagi. Nah, itu keutamaan Ramadan. Orang kubur diberikan keamanan selama sebulan. Bila habis masuk ini dari situlah. Maka tadi suruh kalau bisa ya waktu maghrib itu baca. Sudah masuk malam. Subhanallah wa bihamdihi. Itu aja Bu. 300. Nah, kalau enggak kan kalau logika kan nih ya,
Mereka dipukul, awak makan kue. Bayangkan Bu, awak dipukul penjara, orang main anak di rumah. Bahkan kantor yang kita raya tuh Bu. Masuk ranking, dipukul pijak polisi, orang rumah awak sana nyiap kopi manis, sirup. Salah sakit nggak hati kalau tahu tuh. Memang bini jenebor orang kampung ya, awak nak mampu sini ya, dia pula enak-enak minum itu umpamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi itu tadi ada kesabaran ya. Kemudian yang nomor berikut, syukur atas nikmat Allah ya. Syukur atas nikmat Allah. Saya singkatkan, yang nomor 5, rezeki yang halal. Kata Nabi, kalau 5 ini ada di orang, afiat itu selamat di dunia ya. Saya ulangi, punya ilmu, ibadah ya, rezeki yang halal, sabar, syukur atas nikmat. Saya singkatkan aja waktu kita dekat. Yang akhiratnya mana nih? Fa innahu ya'tihi malakul mauti birrahmati wal lutfi. Ketika mati besok dia, malaikat maut datang dengan rasa kasih sayang dan lemah lembut mencabut nyawanya. Nah ini katakan afiat tadi Pak. Makanya begini, ini istilahnya husnul khotimah. Malaikat datang bukan bentak-bentak, malah assalamualaikum dalam hadis. Nah, ini yang kedua, yang pertama. Yang kedua, saya ulang lagi, tidak keras ya. Malaikat tidak bengis dan tidak keras ketika cabut nyawa. Yang ketiga, aman di padang mahsyar. Yang keempat, yumha, dihapuskan dosanya, diterima kebaikannya. Terakhir, yamuru ala sirat, melewati titian siratul mustaqim seperti kilat menyambar. Kata Rasul, kalau sudah ada yang 10 tadi, fayadkhulul jannah bisalamah. Tutup hadis itu kata Nabi, fayadkhulul jannah bisalamah, maka masuklah ia ke surga dengan selamat. Inilah afiat. Jadi untuk itulah Bapak Ibu, marilah kita tingkatkan ya, apakah ilmu, ibadah ya, rezeki yang halal, sabar, syukur, itu dunia. Akhirat, malaikat datang cabut nyawa dengan rahmat dan lemah lembut. Kemudian tidak membentak-bentak ya, tidak keras, dan juga aman di hari akbar. Hari akbar itu hari kiamat ya. Selanjutnya dihapuskan kesalahan, diterima semua kebaikan. 5, lewat titian siratal mustaqim, kencang seperti kilat menjambar, lalu masuk surga dengan selamat. Nah, itulah ibu bapak yang kami muliakan. Kata Nabi, kalau mau selamat afiat kamu, itulah, jangan kita abaikan, jangan kita lalaikan, karena ini kepentingannya untuk kita Bu ya. Ini nggak bisa main wakil-wakil. Kalau jangan lah bapak nanti gantiin, nggak bisa. nggak ada wakil-wakilan. Jadi karena saya rasa waktu kita perlu dekat 10 menit. Nah, kalau ada pertanyaan saya akan. Kalau ada pertanyaan. Iya. Masalah sehat walafiat. Kalau sehat itu kan secara fisiknya itu ada lawannya sakit kan. Sakit. Kira-kira afiat itu ada lawannya tidak Ustaz? Afiat itu lawannya, kalau sudah katanya afiat, lawannya itu tuh sulit, payah. Segala yang payah-payah itu lawan dari afiat. Asal sulit lah. Dan masuk nanti cari duit, payah kali. Itu masuk lawan dari afiat. Kalau sakit udah memang itu kawannya itu ya. Termasuk enggak selamat di jalan. Apa itu kan termasuk jasmaninya. Jasmani ya. Kalau afiat ini kan ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya afiat itu adalah terpeliharanya hidayah Allah tetap sifat Allah itu kan namanya afiat. Nah itu untuk tasawufnya kan gitu. Nah, tasawufnya ke dalamnya gitulah. Tapi untuk luarnya tubuh ini aman. Nah, tidak ada gendala di tubuh. Nah, kadang-kadang kan enggak, untas sakit. Nah, itu enggak afiat namanya.
Padahal kalau katakan sakit, biasanya sakit iba bisa terkapar. Aduh, kalau apiah enggak, cuma terganggu. Jasmani terganggu. Nah, sariawan aja pun enggak apiah. Kenapa enggak enak nalan nasi? Enggak apiah namanya itu. Jadi makanya Umar mengatakan kepada sahabat, tengok ini orang susah, ada luka, bajunya compang-camping, miskin lagi, coba kau tanya, abang ada enggak nikmat Allah pada dirinya? Kata sahabat, ya enggak ada, aku rasa udah parah amat. Umar enggak ada, baju pun payah, sakit lagi, makan enggak? Ya tanya aja, kata Umar. Ditanya, Pak, kemana? Oh ya ginilah, pengemis, harta enggak ada, rumah enggak ada, makanan pun enggak ada, pakaian compang-camping, badan pun penyakit. Aduh, kira-kira gini Pak, kalau makan enak, enak, cuma cari makan enggak ada. Nah kata Umar, itu nikmat, itu afiat tadi. Nah, mana dia? Makanya kata Umar, selagi enak dia makan, enak buang, itulah afiat tadi. Tapi coba nanti ibu kita dipotong orang ayam, cuma buang payah, mau mati buangnya besar. Ibu macam mana? Enak lagi makan tuh? Enggak lagi. Ini ibu lagi enggak bisa tambah. Kenapa? Payah buang. Ataupun payah dalam. Makanya dalam satu riwayat dikatakan pagi-pagi Nabi jumpa sahabat. Kata Nabi, bagaimana keadaan kalian pagi ini? Kami pagi ini iman kami bagus. Kaifa asbahtum? Kata Nabi, apakah bagaimana kalian pagi-pagi ini? Oh, bagus iman kami. Macam mana tanda iman kita yang bagus tuh? Oh, kami nahnu, kami sabar atas bala. Bala kami sabar pagi. Yang kedua, kami syukur atas nikmat kelapangan hidup. Apakah kalian kaya? Enggak. Apa dapat uang tadi malam? Enggak. Jadi apa? Masih enak lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Mulut ngomong, hati ingat, enggak ada sakit apapun. Napas enak, mata terang, kuping terang, bangun pagi enak. Itu ar-raha, itu afiat tadi. Jadi tidak berbentuk nikmat materi. Sahabat itu enak bangun pagi itu nikmat, itu raha, termasuk kita afiat. Tapi kalau sudah mulai, macam mana Pak? Sesak nafas. Mana mungkin? Ini ada uang 5 juta, kasih ibu aja, pilih aja. Padahal dia cari mati-matian, ketika dapat sesak nafas, di buku aja lah. Begitulah Bu, kalau enggak afiat tubuh dulu ya. Jadi kalau ke akhir dibawa enggak ada yang 10 tadi, enggak cium surga. Ini masalah enggak cium, habis. Ini katakan afiat dalam agama, ini yang kita kaji. Tapi afiat dalam kehidupan yang tadi itu Pak ya. Rezeki kita murah, badan sehat, rezeki halal, itu masuk. Kalau ada rezeki itu enggak halal, itu bukan afiat. Duit tapi di tokohan. Kita umpamanya entah jual ayam. Kita tengok kilonya 1 kilo 3 on, bilang pada penjual 1,4, cuma 1 on aja nongkosnya. Enggak afiat harta dunia akhirat, enggak selamat ya. Jadi makanya tadi dikatakan Nabi jangan ya. Karena terlebih zaman sekarang Bapak Ibu, orang nekat, yang penting dapat, hal haram nanti. Karena orang anggap akhirat itu ya macam medan mall aja, padahal nggak boleh. Nggak takut Pak Allah sekali kiamat. Coba kita tengok manusia, nggak ngeri ya. Kita bilang akhirat, itu kan nanti. Inilah makanya manusia ini makin hari makin berutang. Wabil akhirati hum yuqinun, ayat Quran, percaya pada hari kiamat udah mulai kurang. Makanya orang banyak nekat nopo. Coba ayat tiba. Ulama sufi mengatakan kalau kau makan, minum, ambil harta apa saja, ingat begitu kau makan, ingat ini apakah tidak jadi masalah sebagai kiamat yang kau makan. Mesti pikir. Kalau ulama sufi, jangan membat aja. Kemudian kita cari apa ini halal. Bagaimana besok tanggung jawab di padang mahsyar. Sebelum kita ambil, kita pikir dulu ya, supaya jangan keliru. Ini aja. Memang berat lah Pak, memang berat. Tapi itulah yang Allah membantu kepada kita kalau mau selamat dunia akhirat. Inilah. Demikian karena waktu sudah masuk.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman shadiqa ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.